Semua terima kasih. Yang pertama memang mulai semalam viral soal pembagian uang di Kabupaten Sumeneb di sebuah masjid. Saya pastikan itu masjid almarhum orang tua saya, Masjid Abdullah Sihan Bagrat. Yang kedua, pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa, tentu dalam hal ini kepala desa. Dibagikannya kepada siapa? Kepada masyarakat yang tanda kutip di bawah garis kemiskinan, yaitu yang miskin ekstrim. Sebanyak berapa? Totally 175.000. Di berbagai media sudah dimuat sih kalau itu. Dan plus uang. Nah, uangnya itu kebetulan dibagi di titik di mana kebetulan masjidnya masjid orang tua saya. Apakah itu melanggar apa ya? Yang pertama, apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Apakah itu melanggar pencalonan? Caleg pun pencalekan juga belum. Jadi sesungguhnya Ani-minus itu tagar 99 Pak Sokmik itu siapa yang mau ditembak sesungguhnya? Dan apa yang mau ditembak? Padahal itu adalah zakat. Itu zakat mal. Itu rukun Islam yang kelima. Bagian dari rukun Islam yang kelima. Bagian dari rukun Islam itu rukun Islam yang keempat. Maaf. Kalau itu bagian dari rukun Islam yang keempat, maka kalau saya tidak lakukan, maka gugur keislaman saya. Maka wajib hukumnya. Sehingga saya merasa, dan itu tiap tahun seperti itu terus diviralkan. Tahun kemarin sama. Bahkan tahun kemarin amplopnya 300.000 diisi 800.000. 2 tahun yang lalu juga hal yang sama. Ketika COVID, ngumpul ribuan orang, sayanya ngumpet tidak melakukan apa-apa. Karena menyangkut yang pertama tentu COVID. Kemudian yang kedua kita coba datangi ke desa-desa. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menurut hemat saya seakan-akan mencuri setat, melanggar kampanye. Tidak ada sesuatu pun. Bahkan hukumnya itu rukun Islam. Dari sisi kapasitas saya sebagai anggota DPR, di situ juga sebelumnya ada reses saya lakukan. Dan setiap reses bagian dari accountability saya umumkan ke publik. Kalau saya terima 400 juta, saya bagi ke musola, bagi ke masyarakat. Lah kenapa itu juga tidak dimuat? Itu juga jadi tanda jam besar. Saya tidak ngerti tagar 99 Partai Sokmek gitu. Apa sesungguhnya yang mau dicapai dengan itu? Apakah kalau saya layani secara hukum, dia merasa senang? Atau kalau kita membantu orang yang tidak mampu, dia merasa tidak suka? Atau DPR itu selalu berbuat sesuatu ke masyarakat, ketika dekat dengan masyarakat salah, ketika tidak berbuat sesuatu dengan masyarakat, DPR-nya lebih salah lagi. Begini salah, begitu salah, kata lagunya Maya Romantil. Nah, gua suruh ngapain saya ini sesungguhnya? Pak Said, kan Bawaslu kan sudah memberikan tanggapan dan sedang menelusuri ke Bawaslu Sumeneb juga. Kemudian dari Bawaslu sendiri mengatakan kalau misalkan politik praktis ini masuk ke dalam pidana pemilu. Nah, kalau misalnya dari Pak Said sendiri tanggapannya seperti apa? Politik praktis masuk pidana pemilu, gimana maksudnya? Politik praktis di masjid maksudnya. Kegiatan politik praktis di tempat Kan nggak ada pidato, nggak ada apapun. Di mana? Ini sedang menelusuri. Nah, apabila terbukti maka bisa masuk ke dalam pidana pemilu. Ini kalau Ini kan bukan pemilu. Pemilunya kapan? Pertanyaan saya ke Bawaslu,
Saya sudah jadi calon belum? Kan masih bulan Mei pencalonan. Kenapa buru-buru Bawaslu? Apa maksudnya Bawaslu yang nyuri setat, apa saya yang nyuri setat ini? Terus di mana lagi? Pak Said, ada rencana ini relawan Indonesia Bersatu pada hari Kamis besok akan melaporkan Pak Said ada atas video yang viral ini, ada dugaan, mereka menganggap bahwa ini ada dugaan money politik dari ini, menurut Pak Said? Money politik untuk apa ya sesungguhnya? Money politik kalau gua mau jadi calon, kalau gua sudah jadi calon, ya money politik. Oke. Kalau ini masa kampanye, ya gua melanggar. Dua-duanya kan belum. Jadi di mana saya ini akan, tapi itu hak setiap warga lah ya. Kita tidak mungkin akan mencegah hak warga. Jika nanti dipanggil MKD, siap untuk hadir? Oh ya hadir lah kalau dipanggil MKD. Ya saya ngomong MKD ini zakat saya. Kalau saya nggak boleh zakat, kira-kira seperti apa? Kan begitu aja penjelasan di MKD. Dan itu setiap orang yang mampu punya kewajiban, tidak hanya anggota DPR loh. Apakah kemudian pertanyaannya karena anggota DPR kemudian tidak boleh berzakat? Hah? Begitu? Bisa jawab nggak? Kalau anggota DPR, dia orang mampu tidak boleh berzakat. Padahal zakat itu rukun zakat mal ya. Lebih-lebih zakat fitrah, ini zakat mal. Terkait penelusuran Bawaslu Sumeneb ini soal kasus dugaan ini, berarti Pak Said juga membantah kalau misalkan melakukan praktik politik uang di tempat ibadah. Enggak, praktek politik uang dalam konteks apa? Kan nggak bisa jawab saya, konteksnya apa dulu? Pemilu enggak, pilgub enggak, pilpres enggak, konteksnya di mana? Dong saya sudah jadi anggota DPR. Terus pertanyaannya sekarang balik. Kalau saya terima uang reses 400 juta, saya bagi-bagikan ke masyarakat. Pidana? Kalau secara aturan gimana ya Bang? Ya boleh lah. Boleh. Jadi uang itu kalau nggak dikasih ke masyarakat suruh ngapain? Kantongin saya. Ini yang agak bingung saya. Setiap anggota DPR setahun 5 kali reses. Setiap reses yang dapat 400 juta. Ada yang dibelikan beras, macam-macam lah ya. Ngundang masyarakat, transportnya diganti, kemudian makan bersama, kan macam-macam bentuknya. Loh, kalau itu tidak dilakukan oleh anggota DPR, 400 jutanya kemana? Berarti yang dilakukan sama Bawaslu ini juga di luar batas ya Pak, karena Pak Said sendiri belum. Nggak bisa saya. Kan masih katanya mau ditelusuri. Saya kemudian akan menjudge Bawaslu. Tidak dalam kapasitas saya. Tapi Bawaslu sendiri udah ada minta ke Pak Said untuk klarifikasi soal video ini? Enggak. Menghubungi? Tidak ada. Tidak ada. Pak Said, ini kan sering terjadi untuk apalagi Pak Said terjadi Ini sasaran ritual tembak. tahunan. Ritual Iya, tahunan hampir setiap tiap tahun dari mulai COVID, kasus COVID yang kemarin Iya. ribuan itu, Pak Said melihatnya apa sih Pak ada latar belakang dari video-video yang selalu mengkaitkan Pak Said itu? Allah, saya tidak tahu. Saya tidak berani. Saya ingin husnudzan, saya ingin positive thinking. Apa yang harus saya lakukan, apalagi ini kewajiban, saya lakukan. Kalau reses, saya lakukan. Ya seperti itulah yang memang, ya suruh ngapain anggota DPR kalau ketemu masyarakat ya sesungguhnya. Toh dia dikasih sangu oleh negara itu. Dan sangunya nggak tanggung-tanggung, selain transport, selain penginapan, ada 400 juta untuk konstituen. Ngundang konstituen, bantu musola yang kecil-kecil.
Kalau itu semua masuk ke money politik, aduh, ngeri juga. Jadi Pak Said nggak akan melakukan itu hukum untuk partai sosmed yang menyebarkan berita itu? Enggak, biarkan saja. Toh, yang bela saya kan media yang waras. Yang media sehat lah pasti yang bela. Dengan klarifikasi ini kan jadi sehat kita ini. Bang, tadi kan dikatakan ada 400 juta setiap abang reses yang dipegang lah ya untuk disalurkan ke konstituen. Itu sejauh ini apakah memang dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai ataukah bantuan? Macam-macam, tergantung kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat butuh musola, musolanya yang dibantu, kan cash bantunya. Kemudian kalau kemudian ada selokan di kampung, yang selokannya juga nggak seberapa, kan tidak mungkin selokan itu kemudian tidak kita bantu. Itu biasanya seperti itu semua. Ada yang memang khusus masyarakat minta sembako, ya sembako. Jadi macam-macam. Iya, enggak macam-macam, kan pertemuannya paling tidak di 11-12 titik.